Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, buat subscribe ya. Sharing kegiatan hari ini teman-teman, ini sebenarnya sudah video lama, baru teredit ya seperti biasa teman-teman. Terima kasih yang sudah setia nonton vlog atau selalu mampir di vlog saya atau selalu nonton video-video saya. Di video kali ini saya bakal share panen perdana melon golden itanon, hasil panenan sendiri. Alhamdulillah menikmati, tadi bisa lihat. Jadi teman-teman, ini melon golden itanon jenisnya ya teman-teman. Ini saya jualnya 1 kilogramnya 25.000 teman-teman, sangat murah ya. Kalau di tempat saya harganya rate-nya sekitar segitu teman-teman. Jadi nanti kalau masuk di pusat perbelanjaan atau di mall beda lagi ya harganya. Jadi ini ceritanya, singkat cerita ya teman-teman, ini hasil panen dari suami saya. Bukan iseng sih sebenarnya ya, belajar untuk berkebun sebenarnya, tapi alhamdulillahnya menghasilkan, dan ini panen perdana dan pertama kalinya hasilnya tuh super duper memuaskan, alhamdulillah teman-teman. Jadi ini tuh manis tapi keres-keres gitu teman-teman, rasanya manisnya tuh enak banget dan keset, tidak banyak tidak yang benyek berair gitu teman-teman untuk jenis ini. Nah ini sebelum saya jual, ini sebelumnya tuh sudah diambil sama tengkulak ya teman-teman, yang untuk berat yang di atas 1 kilo, dan ini tuh 1,5 kilo sampai di bawahnya, tapi nggak kecil-kecil amat. Ini mau dijual ecer gitu teman-teman, yang menginginkan saja boleh beli. Jadi ini 1 kilonya 25.000. Jadi ini sebelum dijual itu supaya memudahkan pembeli untuk mengambilnya, karena kita kan nggak buka lapak kayak di tempat buah gitu ya teman-teman. Jadi ini kita kirim sesuai dengan pesanan customer. Jadi setelah ditimbang itu dikasih label gitu. Per labelnya itu adalah berat dari buahnya dan harga dari timbangannya. Jadi kalau misal 1 kilo sekian itu jatuh harganya berapa, begitu seterusnya. Nah ini saya dibantu sama abinya anak-anak, sama suami saya maksudnya ya. Ini saya catat-catat, saya kasih label harga gitu. Terus habis itu karena ini ternyata tadi nggak nempel teman-teman, kan awalnya tuh di batangnya gitu ya saya taruhnya. Nah ini kenapa petiknya batangnya masih disisakan, karena untuk menjaga freshnya ya teman-teman. Jadi sisa nutrisinya masih ada, supaya sisa nutrisinya masih ada, kurang lebihnya seperti itu sih katanya. Jadi ini tadi saya tempelin di atas batangnya gitu, tapi ternyata rawan jatuh. Jadi supaya nggak rawan jatuh seperti ini, akhirnya tuh tadi saya tempelin di buahnya. Lagi-lagi nggak tahan, jadi akhirnya saya kasih lakban bening itu teman-teman. Jadi supaya lebih lebih kuat lagi dan nggak jatuh-jatuh nanti kalau dimasukin di kantong plastik. Nah ini tadi setelah setelah di label-label harga dan beratnya seperti ini teman-teman, ini nanti dimasukin di kantong plastik atau kantong kresek sesuai dengan pesanan customer. Jadi ini semuanya sudah by order ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi ternyata ini unpredictable, di luar prediksi kita. Di luar prediksi kita tuh maksudnya kita tuh lebihnya itu nggak banyak teman-teman yang dari sisa diambil sama tengkulak, tapi ternyata permintaan itu ternyata lebih banyak banget dari perkiraan kita. Jadi sampai kita kewalahan, sampai kehabisan gitu. Oke, alhamdulillah setelah selesai ini tuh tadi beres-beres di luar, ini keluarkan meja konsol kita yang ada di ruang tamu itu teman-teman. Ternyata tuh di bawahnya tuh ada rayap. Nah perkiraan tuh rayapnya itu kan kena di meja konsol, ternyata mejanya tuh nggak kena rayap. Rayapnya tuh ada di tembok. Jadi
rumah saya itu bener-bener rawan banget rayap teman-teman, banyak sekali. Jadi itu bikin stres ya. Jadi harus rutin diberesin, dibersihkan gitu loh teman-teman. Kan kemarin habis menyerang itu ya hama rayapnya di dapur teman-teman. Jadi kan yang kapan hari mungkin teman-teman yang sudah sering nonton video saya itu sudah tahu ya di video-video saya sebelumnya. Jadi ini setelah beres-beres tadi, ini tadi tuh nyoba apa tuh belanja di dekat rumah saja teman-teman, ini nggak di pasar, ini di dekat rumah, keluar dari gang sedikit gitu, beberapa ratus meter dari rumah itu ada belanjaan seperti ini ya, lumayan komplit lah ya teman-teman. Jadi supaya kalau apa itu nggak lama-lama, kalau buru-buru kepengen masak udah keburu lapar tuh saya belanjain di sini teman-teman. Oke, ini tadi beli belanjaan untuk sekali saja, kita enggak lagi sedang mau food prep ya teman-teman. Jadi ini saya keluarnya sama Hadijah, ditemani sama Hadijah. Dan ini tadi saya belanja ada kangkung, ada bayam. Bayamnya tuh rencana buat besok sih sebenarnya, biar besok pagi tuh nggak beli lagi gitu. Dan ada beberapa dapatnya tuh ayam. Karena ini saya belanja sesuai dengan request anak-anak, mintanya dimasakin ayam gitu teman-teman. Oh iya, sampai lupa nih ya nanyakin kabar teman-teman semuanya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga semuanya sehat. Gimana nih aktivitasnya hari ini teman-teman? Lagi masak apa? Aduh, aktivitas ibu rumah tangga ya gini-gini ya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya kita nggak boring. Healingnya kita yang seperti ini tergantung bagaimana kita menikmatinya ya teman-teman. Sebenarnya intinya yang penting sehat ya teman-teman. Kalau kita sehat semuanya insya Allah bisa dinikmati dengan nyaman lah pokoknya ya teman-teman. Sehat terus aja buat keluarga, karena sehat juga bukan hanya buat keluarga aja sih sebenarnya, buat diri sendiri juga ya. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Ini sudah nyampe rumah dan ini hasil belanjaan saya. Saya itu ternyata punya stok kecap banyak banget, tapi nggak tahu kenapa saya tadi tiba-tiba beli kecap saset Bangau teman-teman. Dan kapan hari tuh beberapa waktu lalu saya tuh beli kecap apa itu, saya kan selalu pakai kecap Laron ya teman-teman. Ini tuh saya beli kecap bukan beli sih, dikasih, maksudnya dikasih masak apa ya kemarin ya, kering tempe gitu pakai kecap ABC, dikasih ternyata tuh enak banget gitu. Kalau kecap Bangau sih sebenarnya saya tuh nggak cocok ya kalau di saya ya teman-teman, semuanya kan selera ya, tergantung selera masing-masing. Banyak juga yang cocok sih, tapi kalau di saya tuh saya nggak gitu srek gitu kalau untuk kecap Bangau ya teman-teman, karena menurut saya agak ada aftertaste-nya tuh, ada asinnya gitu loh, terlalu asin gitu di masakan. Nggak tahu sih itu kalau saya ya teman-teman. Jadi ini tadi saya sudah prepare, wes pokoknya rencananya mau masak yang ada ini. Ini ada kangkung supaya ada sayurnya. Jadi saya mau tumis kangkung pakai nanti sedikit kecap. Pokoknya ini masakan judulnya perkecapan ya. Pakai minyak wijen. Habis itu sebelum masak perkecapan ini, yang pertama saya masak itu tumis kangkungnya dulu, sementara di samping ini ada si ayam yang saya rebus. Jadi saya lebih praktis sih, saya rebus di itu teman-teman, di pancinya. Jadi kurang lebihnya kayak gini, saya oseng-osengnya cepetnya aja ya teman-teman, karena ini sudah lapar banget. Dan ini tuh tadi masaknya pagi habis subuh, kok masaknya belanjanya tuh pagi habis subuh, tapi ternyata uprek gitu teman-teman. Jadi akhirnya molor-molor ngobrol ke sana ke sini sama anak-anak. Jadi akhirnya jam berapa ini ya, 7:30 kalau nggak salah ya. Dan ini tuh hari libur teman-teman, jadi saya banyak ditemani sama anak-anak dan banyak dibantu. Tadi motong-motong sayurnya juga dibantu sama kakak Fatihah, sama kak Hafiz juga. Nah kurang lebihnya seperti itu. Jadi saya kalau masak tumis kangkung tuh yang praktis aja ya teman-teman. Ini habis saya tumis-tumis, saya kasih sayur nyemek gini, kuah, mohon maaf salah ngomong lagi. Jadi ini anak-anak tuh sukanya kalau sayur kangkung tuh seperti ini teman-teman, ada nyemek-nyemeknya, kuah-kuahnya sedikit gitu biar nggak kering banget gitu ya. Tapi kalau saya sih sebenarnya yang nyemek-nyemeknya itu yang bener real nyemek-nyemek gitu, nggak terlalu banyak kuah gini, tapi ya selera ya teman-teman. Nah ini itu sisaan sambal yang kemarin, ini mau saya panasin tuh, saya tambahin minyak sedikit gitu.
kan eman kalau dibuang ya. Ini sambal kemarin malam tuh kita beli lalapan tapi sambalnya tuh kebanyakan gitu, jadi saya panasin habis itu saya tuang seperti ini. Lanjut setelahnya baru saya mau masak menu yang kedua. Nah, menu yang kedua kali ini saya tuh masak perkecapan lagi, tapi nggak tahu kenapa kenapa bumbunya tadi tak kasih tomat ya. Aduh, ini tadi karena agak sedikit ngeblank sih sebenarnya karena riweuh banget, udah lapar, campur aduk banyak sekali yang dihandle. Habis mandiin Hadijah, habis itu ngebajuin, habis itu lanjut motong-motong sayur tadi bareng sama kakak-kakaknya. Oke, habis setelah bumbunya wangi, ini tadi saya masukin daun jeruk sama si bawang bombay, terus saya masukin ayamnya kayak gini. Nah, saya osreng-osreng sebentar karena ayamnya kan sudah empuk ya, nggak lupa lagi perkecapan lagi, terus saya tambah kuah sedikit, tambah air sedikit gitu. Habis itu saya biarin dan jangan lupa masukin seasoningnya. Masakan itu semuanya selera ya teman-teman. Kadang ada beberapa orang tuh masak dengan caranya sendiri itu nikmat banget, tapi ada juga orang yang tidak suka dengan cara masak yang seperti itu. Jadi apapun itu kita nikmati ya. Alhamdulillah ini sudah matang dan ini ada perkecapan ayam apa sih ini pokoknya bumbu kecap atau apalah pokoknya, terus ada tumis kangkung juga. Alhamdulillah, selamat makan teman-teman semuanya, selamat sarapan dan selamat hari libur juga. Dan ini anak-anak tuh selalu dinginkan nasi karena ini tadi nasi baru dicolokin ya teman-teman, jadi baru dicolokin baru mateng. Aduh, kenapa saya belibet terus ya ngomongnya, mohon maaf ya teman-teman. Jadi setelah nasi itu mateng, saya tuh selalu nggak lama-lama dicolok ya teman-teman. Langsung saya keluarin dari magicomnya dan saya pindahkan. Oke, next. Ini tadi tuh ada tukang rombeng dateng. Dan untuk membersihkan area gudang supaya tidak menumpuk terlalu banyak, ini beres-beresin ya teman-teman. Jadinya ini tadi dikurang-kurangin. Alhamdulillah lumayan berkurang, termasuk sepatu-sepatu yang banyak juga sudah terbeli tapi size-nya itu kekecilan supaya bermanfaat buat banyak orang ya dan tidak ditimbun di rumah. Jadi saya kasihkan ke bapaknya ini tadi rombengnya dan alhamdulillah bapaknya juga suka. Oke, selesai kurang lebihnya seperti ini dan ini ngobrol-ngobrol sebentar sama bapaknya. Dan sekian deh sharing saya hari ini teman-teman. Terima kasih sudah mampir di vlog ini. Mohon maaf ya kalau untuk salah-salah kata, salah sikap, salah ucap. Thank you for watching. Insyaallah see you next video. Assalamualaikum. Dah.